Halo, kembali lagi dengan saya John Krisapes Sinaga dengan NPM 201705950. Kali ini kita bahas tugas 2 dari teori bahasa dan otomata, yaitu finite state machine. Langsung saja kita mulai. Finite state machine itu secara singkat merupakan model komputasi matematis abstrak yang dapat berada di salah satu jumlah finite state pada waktu tertentu. Finite state machine itu memiliki syarat berupa seperti simbol berupa A, B, C, 1, 2, 3. Lalu ada alfabet di mana input dikurang sekumpulan simbol seperti DEU, SVULT, 420, dan lain sebagainya. Selanjutnya string merupakan serangkaian simbol seperti A, B, AB, BA, 10, 1100, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada language yang berisi set-set string itu terdiri atas input-input. Di sini ada contoh, ada input berupa XY. Jika LX itu set stringnya sedigit, maka inputnya hanya XY. Jika LY itu set stringnya 3 digit, maka inputnya itu ada XXX, XXY, XYY, YYY, dan lain sebagainya. Selanjutnya, finite state machine itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama, finite automata dengan output. Selanjutnya ada finite automata tanpa output. Untuk finite automata dengan output sendiri itu ada dua jenisnya, yaitu ada Moore machine. Moore machine itu merupakan otomasi fase terhingga, di mana keluarannya ditentukan hanya oleh fase saat itu. Untuk milih mesin itu merupakan otomasi fase terhingga, sama seperti Moore machine, namun keluarannya berdasarkan fase saat itu dan masukan atau input. Lalu untuk finite automata tanpa output sendiri itu ada deterministic finite automata, di mana itu hanya menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik untuk setiap masukan string. Untuk non-deterministic finite automata itu menerima input dan memiliki antara tidak ada atau lebih dari satu busur keluar. Untuk epsilon deterministic automata itu sama seperti NFA, namun dia dapat menerima input string kosong atau epsilon sebagai input yang memungkinkan untuk diproses. Deterministic finite automata merupakan model komputasi yang paling sederhana dalam memori dengan memori yang sangat terbatas. Deterministic finite automata itu memiliki beberapa simbol. Pertama itu ada Q, itu merupakan set dari setiap state. Lalu ada sigma yang berupa input, ada Q0 berupa state inisiasi, ada F yang berupa state terakhir, lalu ada delta sebagai fungsi transisi dalam finite automaton. Fungsi transisi itu sendiri merupakan fungsi yang menerima argumen dari sebuah state dan nilai returnnya berupa state yang lain atau state-nya sendiri. Deterministic finite automata itu contoh fungsi transisinya itu seperti ini. Jadi kita jika ada sini ada input 000, maka kita mulai dari Q0. Jika dia 0 di sini, maka dia akan Q2, 0, Q1, 0 lagi akan ke Q0. Jika inputnya 111, maka kita mulai dari Q0, 1 ke Q1, 1 ke Q2, dan 1 lagi ke Q0. Sebenarnya di sini ada input 101001, maka kita mulai dari Q0, 1 dia ke Q1, 0 dia ke Q0, 1 dia ke Q1, 0 dia ke Q0, lalu dia 0 lagi masuk ke Q2, lalu dia dapat input 1, dia kembali lagi ke 0. Selanjutnya itu ada kesetaraan dua finite automata. Untuk kesetaraan dua finite automata sendiri itu terdiri atas beberapa kondisi. Yang pertama, setiap pasangan state Q1 dan Q2 untuk input berupa A itu memiliki transisi yang terdefinisi di QA dan QB, di mana delta Q1A itu sama dengan QA dan delta Q2A itu sama dengan QB. Lalu ada jika state inisiasi suatu otomaton adalah state terakhir, maka otomaton yang lain juga harus memiliki state inisiasi dan akhir di posisi yang sama. Lalu kedua otomaton tidak setara jika yang satu memiliki state terakhir di satu posisi dan otomaton yang lain memiliki state menengah di posisi yang sama.
Ini merupakan contoh kesetaraan dua finite automata. Di sini ada kita mulai dari Q0 dan Q3. Jika inputannya 1, jika inputannya 0, maka dia akan terus berada di situ. Begitu juga dengan di sini, di Q3. Jika inputnya 1, maka dia akan terus 1, 1, dan akan berputar di Q2, berakhir di Q2. Begitu juga dengan di Q3, inputannya 1 semua, maka dia akan berakhir di Q5. Selanjutnya, jika kita mulai di posisi lain seperti, jika kita mulai di state akhir, yaitu Q2 sama Q5, Q2 sama Q5, jika inputannya 0, maka dia akan balik ke Q0 dan berakhir di situ. Begitu juga dengan Q3. Jika inputannya 1, dia akan tetap di posisi yang sama, posisi akhir dan posisi inisiasi. Demikian dari saya untuk tugas 2 ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.